teman semuanya, selamat pagi, bertemu lagi kita di pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita memulai semuanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan hari ini kami siap Tuhan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan bekerjalah di dalam hidup kami, memimpin kami, sehingga kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak teacher semuanya, hari ini kita akan belajar tematik seperti biasanya, yaitu kita masuk ke subtema 4, pembelajaran 1, buka buku kamu halaman 157. Nah, apa yang kita pelajari pada pembelajaran saat ini? Di sini kita akan belajar tentang menuliskan kembali bagaimana itu cara merawat hewan, ya. Kemudian menuliskan bentuk pecahan berdasarkan gambar. Jadi kita akan belajar pecahan, mengulang lagi yang udah anak-anak pelajari di kelas 2. Buka buku kamu halaman 157. Kita bacakan. Ternyata Indonesia itu kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Jadi ini adalah merupakan hewan langka. Kenapa langka, teacher? Karena jumlahnya sudah tidak banyak lagi dan sangat susah untuk ditemukan, makanya dia langka. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada juga yang tidak bisa dipelihara. Ada hewan yang bisa diternakkan, tetapi ada juga yang tidak bisa diternakkan. Next, kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur bisa berada di negara yang indah dan kaya. Jadi negara Indonesia ini merupakan negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi jika kita menjaga dan menyayangi hewan, maka kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara merawat hewan itu dengan baik? Oke, kita baca halaman 158. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induknya dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih dan anak-anak kelinci ada yang berwarna putih 2 dan 2 lagi berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya, dan Dayu itu selalu membersihkan kandang kelincinya dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka loh saat makan sayur-sayuran. Seperti apa? Ya, kelinci suka makan wortel, kangkung, bahkan biskuit juga kelinci itu suka, ya. Biskuitnya khusus untuk kelinci. Nah, di sini Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Wah, bagaimana dengan anak-anak teacher yang punya hewan peliharaan? Apakah hewannya pernah dimandiin? Apakah hewannya pernah dikasih makan? Apakah hewannya kandangnya dibersihkan? Ayo. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Jadi kalau anak-anak teacher nggak merawat kelincinya, misalnya yang punya kelinci tak dimandiin, tak dikasih makan, tak dikasih minum. Nah, bagaimana dengan kelincinya itu? Atau kucingnya, atau ayamnya, atau hewan peliharaannya, atau ikan, ya? Tak dikasih makan ikannya, tak dibersihkan akuariumnya, gimana? Apakah hewan peliharaanmu nanti tumbuh sehat? Tentu tidak. Jadi tetaplah merawat hewan kesayangan kamu itu atau hewan peliharaanmu. Kita lanjutkan pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Dayu pada teks cerita? Ya, Dayu itu memelihara kelinci. Nah, pertanyaan kedua. Siapa yang senang memelihara kelinci? Ya, Dayu. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? 5. 1 induknya, 4 anaknya. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Ya, memandikannya, membersihkan kandangnya, dan menggunting kukunya dengan rutin. Nah, itu dia. Kita lanjut halaman 160. Di sini Dayu memelihara kelincinya. Jadi karena dia memeliharanya, Dayu pun memberi makan. Setiap kali makan, ini kelinci bisa menghabiskan 1
bagian wortel setengah. Jadi kalau satu dipotong menjadi 2 bagian itu namanya setengah. Nanti teacher jelaskan tentang pecahannya. Ternyata selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci kepada kelincinya. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, kita akan belajar pecahan dasar ya. Ini adalah kelanjutan yang sudah anak-anak teacher pelajari di kelas 2. Oke? Nah, anak-anak teacher semuanya, ini dia biskuit kelinci yang dimakan oleh induk kelinci, namun yang dihabiskannya hanya setengah bagian ya. Setengah bagian itu artinya satu biskuit, tapi yang dimakan hanya separuh. Jadi, setengah dalam matematika dapat dituliskan 1/2 ya. 1/2. Nah, inilah yang disebut dengan setengah. Jadi, penulisannya dinamakan bilangan pecahan. Oke? Nah, jadi 1/2 ini sama dengan setengah. Artinya, ada satu, tapi dia menjadi 2 bagian yang sama. Contoh yang lain, halaman 161. Ini dia. Ini dia satu biskuit yang dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Kenapa ini 1/1, teacher? Karena dia masih satu bagian utuh, jadi dia 1. Selanjutnya di bawahnya ini namanya satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi dia sama besar ya, tidak boleh ada yang terlalu besar, tidak boleh ada yang terlalu kecil, tapi ukurannya harus sama. Maka ini dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan biasa 1/2 atau dibaca 1/2, setengah. Ini namanya setengah, ditulis 1/2 dan dibaca 1/2. Oke, halaman 161. Bagaimana kalau dia menjadi 3 potongan yang sama besar? Maka biskuit ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar dan dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3, artinya satu potongannya namun ada 3 bagian yang sama besar. Nah, ini ada 4, maka dia disebut dengan 1/4 atau dibaca 1/4 atau kadang 1/4. Seperti itu ya. Nah, ini dia lain dari pecahan. Perhatikan, ini 1/4. Ya, kenapa? Karena dia ada 4 bagian yang sama dan yang diarsir itu 1. Maka dia disebut dengan satu potongan dari 4 bagian yang sama. Bagaimana kalau dia 2 yang diarsir? Maka ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Ada 2 potong dari 4 bagian yang sama ya. Nah, ini 3/4. Ada berapa bagian dia semuanya? Ada 4. Ada berapa yang diwarnai? 3. Maka dia 3/4. Sekarang lihat yang di bawahnya, ini adalah 2/6. Kenapa? Karena jumlah semua potongannya ini adalah 6. Sementara yang ditentukan itu 2. Maka dia disebut dengan 2/6. Nah, yang di sampingnya ini ada 6 bagian. Ya, semuanya ini 6 potong ya, 6 bagian. Tapi yang diwarnai itu 3, maka dia disebut dengan 3/6. Yang ditentukan itu 3. Ini yang membedakan ya warnanya ya. Kemudian yang terakhir ini ada 6 bagian yang sama. Kemudian yang diambil itu atau yang diwarnai itu adalah 5, maka dia disebut dengan 5/6. Itu dia ya anak teacher ya. Nah, kita lanjut halaman 162 paling bawah. Nah, you memotong biskuit menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan 1/2. Jadi di sini jelas sekali biskuitnya itu dibedakan ya. Harusnya dia 1, tapi setelah dipotong yang sama besar,
dan dibedakan warnanya, maka bisa ditentukan ini adalah 1/2. Artinya apa, teacher? Satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Satu dia ditentukan apakah dia warnanya coklat atau dia warnanya putih. Dari dua bagian yang sama besar. 1/2 yang paling atas ini atau angka 1 ini disebut dengan pembilang. Dan 2 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Jadi yang di atas itu pembilangnya, sementara yang di bawah itu penyebutnya. Jangan terbalik ya. Oke, kita lanjut halaman 163. Di sini ada berapa bagian anak teacher? Ada 4 bagian. Maka ini adalah 1/4. Yaitu 1 bagiannya dari berapa bagian semuanya yang sama? Dari 4. Maka di sini ditentukan 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Maka boleh kita tuliskan berapa? 4 ya. Oke. Selanjutnya yang di bawah ini 1/2. Ada 1 bagian yang sama. Dari berapa? Dari 2. Ini kan ada 2, tapi dipotong menjadi 1/1. Dia menjadi 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sekarang, ini berapa nih? Udah jelas sekali ya, ada 3 potongnya. Maka dia 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Bisa? Hitung aja berapa dia. 1 dari 4. Karena sama semua warnanya ya. Tapi kalau udah beda warnanya, kamu bisa menentukan 2. Kalau beda warnanya ya. Ini karena dia warnanya sama, maka 1 bagian. Oke, selanjutnya. Nah, kita mau mengerjakan halaman 164. Coba mari kita tuliskan. Di situ ada pecahan ya. Yang terdapat pada gambarnya. Oke. Di situ ada, hitung dulu dia, ada berapa bagian dia, nah? Ada 5 bagian. Oke, dari mana kita tahu teacher dia 5 bagian? Ya, dari jumlah kotaknya ini. Coba kamu hitung jumlah kotaknya ini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada 5 bagian, maka itu adalah penyebutnya ya. Jumlah semua bagian itu adalah penyebutnya. Maka dia per 5. Maka pembilangnya berapa? Hitunglah. Bagian yang berwarna biru ada berapa? 2. Maka itu sebagai pembilangnya. Maka ada 2 bagian dari 5 bagian yang sama. Maka biru itu 2/5. Sekarang yang putih. Lihat yang putih. Titik-titik per titik-titik. Hitung berapa yang putih? 1, 2, 3. Maka pembilangnya adalah 3. Dari berapa semua jumlahnya? Ada berapa bagian kotaknya ini? Ada 5. Maka yang putih itu adalah 3/5. Contoh yang lain. Di bawahnya teacher kasih. Oke. Nah, ini dia. Sekarang yang dibedakan itu menjadi warna merah ya, merah dan putih. Coba mari kita hitung berapa yang merah. 1, 2, 3. Jadi yang merah itu ada 3 yang diwarnai atau yang diarsir. 3. Dari berapa bagian semuanya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5, maka yang merah itu 3/5. Bagaimana dengan yang putih? Coba hitung yang putih ada berapa di situ. Ada 2 yang putih. 2. Dari berapa semuanya jumlahnya kotaknya, bagiannya? 5. Maka yang putih dibedakan menjadi 2/5. Oke? Iya, kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi tugas anak-anak. Lihat,
tugasnya adalah coba gambarkan ini di buku tulismu dan beri warnanya, ya. Kemudian jawablah pertanyaannya. Di situ jelas sekali ada warna kuning dan ada warna putih. Nah, pertanyaannya A, bagian yang berwarna kuning titik-titik per titik-titik. Nah, jadi bisa sekali anak-anak lihat kuning itu berapa. Nah, boleh dihitung warna kuning itu berapa. Kemudian titik-titik per titik-titik. Penyebutnya berapa yang di bawah? Ya penyebutnya hitung dong semua berapa dia kotaknya, berapa bagian. Nah, sekarang yang B itu, yang ditanya bagian berwarna putih berapa? Titik-titik. Nah, tuliskan berapa putih per. Berapa penyebutnya, berapa bagian dia semua. Hitung. Oke, bisa ya anak-anak teacher ya. Itu aja dia yang menjadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher memahaminya. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh belajar. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menambahkan kepintaran kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.